Baru-baru ini Taiwan pamer arteri howitzer usai Cina gelar operasi militer. Presiden Cina, Xi Jinping dalam ancaman besar. Ya, ketegangan Cina vs Taiwan makin meningkat usai Amerika Serikat turut campur. Sehari setelah Cina mengakhiri latihan militer terbesarnya di sekitar Selat Taiwan, Angkatan Perang Taipei justru kembali melangsungkan latihan tembak-menembak pada Kamis 11 Agustus. Latihan tersebut merupakan kali kedua yang digelar Angkatan Perang Taiwan. Mengutip dari French 24, latihan tembak ini dilakukan di wilayah paling selatan Taiwan, tepatnya di sekitar kawasan Pingtung pukul 8.30 waktu setempat. Meski hanya berlangsung selama 1 jam, namun Lau Weiji, juru bicara Korps Angkatan Darat ke-8 Taiwan, menyebut bahwa latihan akbar tersebut digelar negaranya dengan menerjunkan ratusan tentara, pasukan penembak, senjata jarak jauh, dan senjata suar. Selain senjata di atas, Taiwan juga turut mengeluarkan beberapa senjata artileri yang disusun secara sejajar di pinggir pantai Pingtung. Tampak pula tentara bersenjata Taiwan menembakkan rudal dari arteri howitzer ke arah laut perbatasan. Sebelum ketegangan geopolitik ini terjadi, pemerintah Cina telah lebih dulu memperingatkan Taiwan untuk menutup pintu atas kunjungan kerja yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi ke Taipei. Namun perintah tersebut tak diindahkan oleh Taiwan hingga akhirnya Cina marah dan menggelar latihan udara dan laut selatan berhari-hari hingga mengancam keamanan wilayah perbatasan Taiwan. Bahkan Cina turut mengeluarkan sanksi tegas pada Taiwan agar negara ini mau melakukan reunifikasi sesuai dengan yang terlampir pada Perjanjian Buku Putih 2000. Kami adalah satu Cina dan Taiwan bagian dari Cina. Hal ini fakta yang tidak bisa dipertentangkan, yang didukung oleh sejarah dan undang-undang. Taiwan tidak akan pernah menjadi negara karena statusnya sebagai bagian dari Cina tidak bisa diubah, kata buku putih itu. Sebagai informasi, sejak rilisnya Fakta Buku Putih, hubungan keduanya terus memburuk. Terlebih sejak Tsai Ing-wen menjabat sebagai presiden Taiwan pada 2016 silam, di mana pihaknya menolak model satu negara dengan dua sistem seperti yang diusulkan oleh Buku Putih buatan Beijing. Menurut Taiwan, Cina sengaja menggunakan kunjungan Pelosi sebagai alasan untuk memulai latihan yang memungkinkannya bersiap untuk melakukan invasi. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah Taiwan enggan mengikuti perintah Cina. Seluruh pernyataan Cina benar-benar bertentangan dengan status quo lintas selat dan realitasnya, jelas juru bicara Kementerian Taipei, Joai Niao pada konferensi pers. Beijing Washington makin tegang, Amerika Serikat kirim tentara dengan senjata lengkap ke perbatasan Cina. Pasukan Amerika Serikat dengan senjata lengkap mendekati perbatasan Cina sekitar 95 km dari garis kontrol aktual. Keberadaan tentara AS di kota Auli dekat perbatasan Cina untuk mendukung latihan perang militer India di wilayah Himalaya yang disengketakan. Latihan perang itu menambah ketegangan hubungan Washington dan Beijing pada saat Cina marah karena Ketua DPR AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Cina dan India sempat bentrok di perbatasan pada tahun 2022. India mengatakan kehilangan sekitar 20 tentara, sementara Cina mengklaim kehilangan 4 prajurit. Latihan perang tentara AS dan India akan diadakan pertengahan Oktober di dekat kota Auli, negara bagian utara India, kata seorang perwira militer India kepada CNN Sabtu. Wilayah Auli berada di lereng selatan Himalaya dan latihan akan fokus pada peperangan ketinggian 10.000 kaki. India dan Cina mengklaim wilayah pegunungan Himalaya itu telah berfungsi sebagai perbatasan de facto antara kedua negara sejak aksi perang Cina-India 1962. Ketegangan tetap tinggi sejak itu dengan India menuduh Cina pada Mei membangun jembatan di wilayah yang dianggapnya di bawah pendudukan ilegal. Jenderal Charles Flynn, Komandan Angkatan Darat Pasifik AS, mengatakan kepada wartawan pada bulan Juni bahwa latihan itu akan melibatkan unit Angkatan Udara dari AS dan India. Latihan perang akan berfungsi sebagai penyeimbang dan pencegah terhadap aktivitas Cina di sepanjang wilayah yang disengketakan. Latihan Himalaya yang akan datang adalah bagian dari latihan tahunan AS India yang diadakan tahun lalu di Alaska, lapor RT.com. Sistem rudal THAAD buatan AS menyebar di Korsel Cina tak akan tinggal diam. Penyebaran sistem rudal terminal High Altitude Area Defense buatan AS di Korea Selatan menuai reaksi keras dari Cina. Beijing menyatakan tak akan tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan pihaknya tidak dapat mengabaikan penyebaran sistem THAAD di Korsel. Pasalnya hal itu merusak keamanan strategis Cina. Dalam pertemuan di kota Qingdao, Cina pada awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Cina bertukar pandangan dan menyatakan sikap masing-masing soal THAAD. Para pihak sepakat bahwa masalah tersebut tidak boleh menjadi batu sandungan dalam hubungan Beijing dan Seoul. THAAD adalah sistem pertahanan rudal anti-balistik
yang mampu menembak jatuh rudal balistik jarak pendek menengah dan rudal balistik jarak 3.000 hingga 5.500 km. Pengerahan rudal THAAD tambahan dari Amerika Serikat di negeri Gingseng adalah inisiatif yang diajukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada Januari ketika dia masih menjadi capres di pemilu Korsel 2022. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pekan ini telah meningkatkan ketegangan antara AS dan China. Para investor pun bertanya-tanya bagaimana eskalasi tersebut akan berdampak pada ekonomi global. Dilansir dari Barron's, Taiwan memiliki pemerintah sendiri tetapi diklaim China sebagai miliknya. Statusnya pun menarik AS dan China ke dalam konflik militer yang memaksa seluruh dunia untuk memilih kubu. Konflik semacam itu juga akan mengganggu stabilitas Taiwan sebagai pusat produksi semikonduktor canggih yang membantu menjaga ekonomi digital tetap berjalan dan sangat penting bagi negara adidaya di masa depan. Di sisi lain, China semakin kesal dengan pola pernyataan para pejabat AS selama 6 tahun terakhir. Negeri tirai bambu menganggapnya telah merusak ambiguitas tentang Taiwan selama beberapa dekade. Jaminan dukungan berulang untuk Taiwan yang demokratis dari seseorang berpangkat tinggi seperti Pelosi telah berkontribusi pada reaksi Beijing terhadap kunjungan tersebut. Menurut Arthur Kroiber dari Gavical Research, kunjungan tersebut disambut dengan ancaman perang dari Beijing. Tembakan langsung dalam latihan angkatan laut itu lebih dekat daripada tahun 1995-1996. Momen ketika Beijing mencoba mencegah terpilihnya Lee Teng-hui yang pro kemerdekaan sebagai presiden Taiwan. China juga melarang ekspor ke Taiwan, mulai dari pasir hingga buah-buahan. Sejumlah analis memandang situasinya meningkat menjadi konflik militer yang dapat menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Risiko sudah perhitungan atau kecelakaan pun dapat memicu meningkatnya risiko semacam itu.